Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-80 di Kota Madiun. Pemkot Madiun terus lakukan langkah progresif dan antisipatif hadapi bencana, cegah rokok ilegal, dan permudah perizinan digital. Senam Barokah Fair dan kejuaraan catur pelajar tahun 2025. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Suasana hikmat mewarnai hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Madiun. Wali Kota Dr. Maidi memimpin upacara tersebut. Tak hanya itu, di kesempatan lain, Wali Kota juga meresmikan dapur gizi gratis SPPG Winongo yang menambah daftar dapur sehat makan bergizi gratis di Kota Madiun. Suasana khidmat mewarnai upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Madiun, Senin 13 Oktober. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertindak sebagai inspektur upacara yang berlangsung di halaman Balai Kota Madiun tersebut. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda, Kepala OPD, ASN, serta perwakilan organisasi masyarakat. Mengusung tema Jawa Timur terus bertumbuh, upacara peringatan diawali dengan pembacaan sejarah singkat Provinsi Jawa Timur. Ini menggambarkan perjalanan panjang 8 dekade penuh perjuangan dan kemajuan. Wali Kota Dr. Maidi tak hanya memberikan amanat, namun juga membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur. Di antaranya bahwa usia 80 tahun merupakan cerminan kerja keras dan semangat kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Dr. Maidi juga menambahkan bahwa Kota Madiun turut menjadi bagian penting dalam pembangunan Jawa Timur. Melalui berbagai kebijakan dan mendorong daya guna dan hasil guna, Kota Madiun berhasil menekan angka kemiskinan serta mencatat peningkatan indeks pembangunan manusia setiap tahunnya. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Forkopimda dan OPD atas kerjasama yang solid, terutama setelah Kota Madiun meraih penghargaan rupa bumi tingkat provinsi. Wali Kota pun berpesan agar prestasi tersebut tidak membuat cepat puas. Upacara ditutup dengan pemotongan tumpeng dan penyerahan penghargaan yang diraih Kota Madiun. Di antaranya juara 1 rupa bumi tingkat Provinsi Jawa Timur kategori pemerintah kota, juara 1 kategori kelurahan perlombaan desa dan kelurahan Provinsi Jawa Timur tahun 2025, terbaik 3 kategori DPM PTSP Kabupaten atau Kota Investment Award 2024, pelaksana program surveillance terbaik dan pelaksana program kesehatan lingkungan terbaik tahun 2024 diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun. Berkat doa semua masyarakat Kota Madiun dan teman-teman OPD Forkopimda, kemarin HUT Jawa Timur ke-80 Kota Madiun mendapatkan penghargaan juara 1 rupa bumi. Artinya apa? Bahwa kota ini teridentifikasi baik melalui IT, baik itu secara manual, mengakses ciri-ciri Kota Madiun itu lengkap. Mulai dari gang, rambu-rambu, orang datang ke sini, dan tempat-tempat itu semuanya bisa diakses. Maka dengan kondisi ini, teman-teman dan masyarakat Madiun, mari kota ini, kota kita jaga bersama, sehingga prestasi akan kita pertahankan, dan prestasi ini akan berguna bagi masyarakat luar Kota Madiun yang hadir di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Satu persatu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Madiun mulai beroperasi Senin 13 Oktober. Giliran SPPG yang terletak di Jalan Minak Kuncar, Kelurahan Winongo, Manguharjo, diresmikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi. Dr. Maidi menjelaskan SPPG Winongo menjadi dapur makanan bergizi gratis atau MBG yang lebih proper ketimbang SPPG lainnya. Sebab punya alat khusus untuk mengeringkan ompreng makanan sehingga kualitas makanan yang didistribusikan akan jauh lebih aman. Wali Kota menegaskan kebersihan ompreng makanan penting untuk diperhatikan sebab ompreng yang tidak bersih dapat mempengaruhi kualitas makanan yang didistribusikan.
Dr. Maidi menambahkan, operasional SPPG Winongo menambah daftar dapur MBG yang telah beroperasi di Kota Madiun, atau menjadi dapur ke-7 dari target 16 dapur yang akan dioperasikan. Sebelumnya, 2 SPPG di Kelurahan Banjarrejo, 1 SPPG di Kelurahan Demangan, 1 SPPG di Kelurahan Taman, dan 2 SPPG di Kelurahan Nambangan Lor. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menuturkan, SPPG Winongo merupakan dapur MBG kedua yang diinisiasi Polres Madiun Kota. Rencananya SPPG ini mampu mencakup 3.800 sasaran. Ini lebih terevaluasi. Salah satunya ada alat yang pengering empreng. Jadi sudah tidak dilap lagi, tetapi kalau ada air yang masih nempel lapisan, itu langsung ada lemari pemanas. Ini yang baru saja gini. Ini sehingga tidak ada lagi empreng dicuci, dilapi manual. Ini sudah pakai alat itu, sudah bagus sekali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus melakukan langkah progresif dan antisipatif. Apel kesiapsiagaan digelar untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Sementara sosialisasi digencarkan guna menekan peredaran rokok ilegal. Di bidang pelayanan publik, Pemkot juga meluncurkan aplikasi MAS versi 2.0 dan Pentaprint untuk mempermudah perizinan usaha secara digital. Pemerintah Kota Madiun menegaskan komitmennya dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi dengan menggelar apel kesiapsiagaan di lapangan Pilang Bango, Selasa 14 Oktober. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai wujud nyata kesiapan pemerintah dalam mengurangi risiko bencana sejak dini. Sebanyak 121 peserta dari berbagai unsur turut serta, meliputi TNI, Polri, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, relawan, hingga organisasi kebencanaan. Dalam amanat yang dibacakan Wakil Wali Kota Madiun Dr. Maidi menekankan pentingnya kewaspadaan bersama menghadapi musim hujan dan cuaca ekstrim. Wakil Wali Kota menambahkan, meski risiko bencana di Kota Madiun tergolong rendah, namun secara geografis kota ini berada di cekungan yang rawan terdampak luapan air dari wilayah lain. Pemerintah Kota Madiun melalui BPBD dan dinas terkait juga terus melakukan berbagai langkah konkret, seperti kerja bakti terpadu, normalisasi saluran air, serta kesiapsiagaan tim reaksi cepat atau TRC yang siaga selama 24 jam. Terpisah Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Wahyudi menegaskan, pihaknya tak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan. Melalui sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, Kota Madiun diharapkan semakin siap menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko dari dampak bencana. Ya, tentunya apel hidrometeorologi ini penting karena pentingnya adalah menyatukan, mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di Kota Madiun. Bahwasanya walaupun Kota Madiun ini tingkat resiko bencananya rendah, tapi kita tetap harus mempersiapkan. Jadi mitigasi di awal karena sekarang itu lebih ke preventif ya untuk tindakan bencana. Sehingga apel kali ini untuk mempertemukan seluruh lembaga terkait supaya kita sama-sama tahu bahwa resiko-resiko ini nanti sudah kita persiapkan sampai nanti dengan tingkat pemulihannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita bersama. Maraknya dugaan penjualan rokok ilegal di Kota Madiun mendorong Pemkot Madiun lebih waspada. Salah satunya menggelar sosialisasi dan pencegahan barang kena cukai atau BKC ilegal di Geraha Mangga Madiun, Selasa 14 Oktober. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memberikan sambutan dan arahan dalam acara tersebut. Bagus menuturkan, butuh kesadaran masyarakat untuk mencegah peredaran BKC ilegal, termasuk rokok. Di samping itu, ketegasan petugas memberantas BKC ilegal juga penting untuk dilakukan. Dalam sosialisasi ini, Bagus meminta masyarakat paham betul bahwa rokok yang tak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai tidak sesuai peruntukan merupakan barang ilegal.
Bagus juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau menjual rokok ilegal, serta melaporkan jika menemukan indikasi peredarannya. Menanggapi dugaan adanya praktik jual beli pita cukai bekas di Kota Madiun, Bagus berharap masyarakat aktif melapor, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun langsung ke kantor Satpol PP setempat. Saya sampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya sekedar sosialisasi. Jadi kriteria-kriteria khususnya untuk rokok itu kan macam-macam. Ada yang mereka tidak bercukai, ada yang bercukai tapi mereka salah saltuk tadi, atau biasanya saltem, salah tempel. Yang harusnya cukainya nilainya per batang 1000, ternyata dia dapatnya yang per batangnya 300. Nah ini harus diinfokan, siapa sih yang masuk rokok biar 1, 2, 3, mana yang harusnya cukainya ini harus benar-benar disosialisasikan sehingga masyarakat juga tahu. Makanya tadi saya tekankan di sosialisasi ini khususnya Satpol PP operasinya ya benar, Satpol PP sendiri juga harus tahu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Layanan perizinan usaha di Kota Madiun semakin mudah. Bagaimana tidak, Madiun Kota Single Submission atau MAS sebagai aplikasi perizinan di Kota Madiun terus disempurnakan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kota Madiun meluncurkan aplikasi MAS versi 2.0. Launching dilakukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Rabu 15 Oktober 2025. Aplikasi perizinan memang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD. Wawali mencontohkan perizinan reklame yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda terkait dengan besaran biayanya. Layanan itu kini bisa didapatkan dengan MAS versi 2.0 tersebut. Artinya urusan perizinan kini semakin mudah dan simpel. Wawali menyebut kemudahan-kemudahan terkait perizinan akan terus ditingkatkan. Kedepan tidak hanya terkoneksi dengan SIM Padama, tetapi juga terkoneksi dengan jenis aplikasi terkait lainnya. Tak hanya itu, Wawali Bagus juga meluncurkan aplikasi baru berbasis website bernama Peta Sebaran Data Perizinan dan Non-Perizinan atau Pentaprin. Aplikasi ini memudahkan masyarakat termasuk pelaku usaha maupun calon pengusaha untuk melihat peta sebaran jenis usaha di Kota Madiun. Dalam aplikasi tersebut terdapat informasi geospasial dunia usaha. Versi 2.0 sama Pentaprin ini, yang pertama ini yang MAS 2.0 ini kan upgrade dari yang pertama. Bagaimana mengkonekkan nanti beberapa aplikasi terkait perizinan yang saat ini sudah bergabung SIM Padama, habis ini akan kemudian di PU, perizinan PBG dan lain sebagainya. Ini ingin dikonektivitas, jadi tidak berhenti di sini, tapi MAS 2.0 ini, versi 2.0 ini nanti akan dikembangkan terus berdasarkan dinamika yang ada, jadi tidak berhenti. Yang kedua itu terkait Pentaprin, bagaimana saat ini aplikasi perizinan non-perizinan itu kita bisa melihat nanti geospasialnya di mana. Contoh di jalan ini ada usaha A, B, C, D, sehingga kita bisa tahu, masyarakat bisa terbantu bahwa sekarang ini banyak usaha di jalan ini, contoh di jalan Perintis Kemerdekaan ini ada ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus mendukung pembinaan generasi muda dan gaya hidup sehat masyarakat. Wali Kota Dr. Maidi bersama masyarakat mengikuti senam bersama di Pahlawan Street Center dalam rangka Barokah Fair. Sementara itu, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun membuka kejuaraan catur pelajar sekota Madiun tahun 2025. Pemerintah Kota Madiun terus menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda melalui olahraga. Hal ini terlihat saat Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir langsung dan membuka secara resmi kegiatan kejuaraan catur tingkat pelajar sekota Madiun tahun 2025 yang digelar di Gedung Olahraga MAN 2 Kota Madiun, Sabtu 11 Oktober. Kegiatan yang diselenggarakan Percasi atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Madiun ini diikuti oleh 194 peserta dari berbagai jenjang pendidikan. Tercatat 118 peserta berasal dari tingkat SD, 48 dari SMP, dan 28 dari SMA yang merupakan perwakilan sekolah masing-masing di Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya pembinaan sejak dini dalam olahraga berpikir ini. Ia secara resmi membuka kejuaraan dan menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme para peserta serta kerja keras Percasi dalam membangun ekosistem catur yang sehat di Kota Madiun.
Sebagai pecinta olahraga catur, Wakil Wali Kota menilai olahraga ini bukan hanya sekedar permainan, namun juga melatih strategi, konsentrasi, dan kecerdasan. Ia optimis bahwa dengan pembinaan yang berkelanjutan, Kota Madiun dapat mencetak atlet-atlet catur berprestasi yang mampu bersaing di ajang provinsi maupun nasional. Lebih lanjut disampaikan keinginannya agar kejuaraan catur ini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mampu menjangkau peserta dari luar kota. Bahkan ditargetkan jumlah peserta bisa mencapai 1.000 orang di tahun mendatang. Dengan semangat dan dukungan penuh dari pemerintah Kota Madiun, kejuaraan ini diharapkan dapat menjadi ajang mencetak prestasi dan atlet-atlet baru, serta mengangkat nama Kota Madiun mendunia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Suasana Sabtu pagi 11 Oktober di Pahlawan Street Center terasa meriah. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun ikut berbaur dengan masyarakat dalam kegiatan senam bersama yang digelar Barokah Fair. Kegiatan tersebut diikuti oleh ibu-ibu PKK Kota Madiun, Perwosi, serta masyarakat umum. Turut hadir Ketua TP PKK Kota Madiun Yunistiawati Maidi, Wakil Ketua TP PKK Delina Mahardika Bagus Panuntun, dan Ketua DWP Kota Madiun Erna Purwitasari Sukodwi Handiarto. Usai senam, Wali Kota Maidi mengajak peserta untuk meramaikan stand UMKM yang turut memeriahkan kegiatan. Ia juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan area PSG untuk kegiatan positif. Wali Kota pun juga mengingatkan pentingnya menjaga kebugaran tubuh, salah satunya dengan melakukan senam sederhana yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Dengan kegiatan seperti ini banyak orang tertarik, saling mengenal, saling membandingkan barang yang ada. Gunakan aja untuk hadir di sini tatkala ada barokah yang ada di Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tempat sampah kan bisa menjadi segitu bagus. Kita mau undang beberapa wali kota dari India agar bisa belajar di sini. Ya. Wonderful idea, and I think it'll be beautiful. And yeah, I definitely love being able to reuse and just be more renewable and keep our earth clean. So that's awesome that you. I think that, you know, my colleague was saying how wonderful to have tourism on rubbish heaps. It is regeneration of nature, respect for people and respect for nature. Lihat aja, akan kita coba. Kemarin mahasiswa dari Amerika sudah ke sini. Saya uji coba ke sana. Madun has a very dynamic Wali Kota, and he has a vision for this city, and I think he wants to make Madiun as a truly international city.
makes me want to come back to Madiun in the future to see this project done, because to see all of this realized. I think it's really great. Gak ada suaranya. Selamat pagi, Andi-Andi. Baru yang dihadirkan, termasuk juga salah satunya ini adalah bekas TPA ya, yang rencananya akan ditutup dan diubah menjadi tempat wisata. Tapi yang luar biasa juga adalah bagaimana visi untuk mengelola sampah. Sekarang aku hari ini kaget lagi dengan apa? Ternyata pengelolaan sampah bisa disulap jadi tempat wisata. Bahkan hari ini saya berdiri di sini, gak ono ambu sampah, gak ono mambu-mambu kecut, gak ono. Wes kayak udara pagi yang cerah, yang seger, dan membuat masyarakat yang kesini tuh kayak pasti kaget. Jadi Pemkote kok bisa mikir sampai kayak gini ya? Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kiat-kiat menjadi seorang pemimpin ditanamkan kepada ratusan calon taruna Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun. Hal itu seiring kuliah umum yang digelar perguruan tinggi vokasi tersebut pada Kamis 16 Oktober. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ditunjuk sebagai narasumber. Dalam kuliah umum, Bagus membeberkan sederet perkembangan Kota Madiun selama kurang lebih 5 tahun lalu hingga saat ini. Dulu, Kota Madiun tak dikenal banyak orang, bahkan bukan kota tujuan wisatawan. Namun di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi, kini kota ini mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat, mulai sektor infrastruktur, ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakatnya. Wali meyakini calon taruna PPI Madiun kelak bakal menjadi pemimpin. Dengan kuliah umum ini, mereka tahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik, mampu memajukan sebuah daerah, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, tentunya yang pertama, teman-teman di taruna-taruni, calon taruna-taruni Angkatan 12 ini harus tahu bagaimana yang namanya pemerintah. Karena mereka ini anak-anak yang masih baru, masih fresh, yang mana sekarang dididik di sini sebagai materi perhubungan, harus tahu bagaimana pemerintah itu berjalan. Kemudian selain pemerintah itu berjalan, juga mereka harus dibekali, karena mereka ini calon pemimpin, harus dibekali kunci-kunci untuk nanti jadi pemimpin. Mungkin seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dua siswa SMP Negeri 1 Kota Madiun, Aisyah Askariski Rafani dan Peter Mahesa Adi Cahyono, bersilaturahmi sekaligus berpamitan kepada Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota, Rabu 15 Oktober 2025. Keduanya akan mewakili Kota Madiun dalam Science Castle Asia 2025 yang digelar di Malaysia pada tanggal 18-19 Oktober mendatang. Sebelumnya, kedua siswa kelas 9 itu berhasil meraih Special Award dan Special Invitation dalam ajang Progressive Science Innovation and Exhibition atau PSIE 7.0 di Surabaya. Berkat inovasi alat pengukur kadar kolesterol, asam urat, dan glukosa darah berbasis laser optik non-invasif. Dalam kesempatan itu, Wali menyampaikan dukungan dan doa agar keduanya dapat tampil maksimal. Pemerintah Kota Madiun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan riset dan inovasi pelajar guna melahirkan generasi muda yang berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Perayaan HUT ke-80 TNI di Kota Madiun memasuki puncaknya, bertempat di Pahlawan Business Center atau PBC, Korem 081 di Road Sahajaya, menggelar fun bike dan senam bersama Minggu 12 Oktober. Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ikut memeriahkan acara tersebut. Bagus mengatakan acara berlangsung meriah, tak hanya diikuti warga Kota Madiun, tapi juga warga dari 9 kabupaten dan 1 kota sewilayah teritorial Korem 081 di Road Sahajaya. Menurut dia, kegiatan semacam ini diharapkan dapat terus digelar. Selain mengenalkan kota, juga mengundang banyak wisatawan untuk bisa menghabiskan uang di Kota Madiun. Ini ngajak seluruh 9 kabupaten 2 kota dilaksanakan di Madiun, dan tadi diajak keliling sama Pak Danrem, dan semoga kegiatan-kegiatan berikutnya infonya nanti akhir tahun atau awal tahun nanti ada kegiatan juga yang lebih besar, dan kegiatan-kegiatan ini positif khususnya untuk memperkenalkan Kota Madiun. Sekali lagi terima kasih dari Korem 081 di Road Sahajaya Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Transformasi Kota Madiun dinamis dan apik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Rere beserta tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.